Kerajaan Samudra Pasai muncul pada awal abad ke-13, didirikan oleh Marasilu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Bermula dari penyatuan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Pelak seperti Rimba Jerum dan Samerlang. Bukti-bukti secara arkeologis belum begitu banyak ditemukan tentang kerajaan ini sebagai bahan kajian sejarah. Para sejarawan menelusuri tentang kerajaan ini, terutama melalui sumber dari hikayat Raja-Raja Pasai yang dikaitkan dengan tinggalan berupa makam Raja-Raja Pasai dan temuan koin emas. Catatan penting dari Kesultanan Samudra Pasai adalah didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 Masehi, merupakan masa awal perkembangan Islam di Nusantara. Koin emas mulai diperkenalkan pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Sahir. Samudra Pasai mengalami puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultanah Nahrisya. Kesultanan Samudra Pasai runtuh setelah serangan Portugis pada tahun 1527 Masehi. Letak geografis Pasai yang sangat strategis berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional dan berada di antara negara-negara India, Cina, Siam, dan Jazirah Arab. Sebagai pusat perdagangan dan bandar yang besar, Kesultanan Samudra Pasai membuat alat tukar berupa koin yang disebut dirham, yang terbuat dari 70% emas murni. Komoditas utama yang diperdagangkan di Samudra Pasai adalah rempah-rempah, terutama lada. Dalam catatan Mahuan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil. Tanaman lada tumbuh baik di Pulau Sumatera, sehingga catatan orang Portugis memperkirakan bahwa Pasai menghasilkan 1.400 sampai 1.800 ton lada. Masyarakat Pasai umumnya telah menanam padi di ladang yang dapat dipanen 2 kali setahun, serta memiliki ternak berupa sapi perah untuk menghasilkan keju. Sedangkan hasil dari pertanian lainnya seperti kopra, pinang, dan berbagai hasil hutan. Letak Pasai yang sangat strategis di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dan pelayaran antar benua. Samudra Pasai banyak dikunjungi para penjelajah dunia, antara lain Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Zheng He, yang banyak membuat catatan sejarah tentang Samudra Pasai. Marco Polo berkebangsaan Italia, lahir di Venesia 15 September tahun 1254 Masehi. Sebagai saudagar dan penjelajah, ia mengawali perjalanannya pada tahun 1271 sampai 1295 Masehi. Ia mengunjungi Pasai pada tahun 1292 Masehi. Dalam catatannya, ia sangat mengagumi kemajuan yang dicapai oleh Kesultanan Samudra Pasai, serta mencatat beberapa kerajaan di pantai timur Sumatera. Dari selatan ke utara, terdapat nama-nama Perlek atau Pelak, Basma, dan Samara atau Samudra. Abu Abdullah Muhammad bin Battuta atau Ibnu Battuta lahir di Tangir, Maroko tahun 1304 Masehi. Ia mengunjungi Pasai pada tahun 1345 Masehi. Keberadaan tentang Kesultanan Samudra Pasai diungkapkan dalam catatan kitabnya yang berjudul Rihlah Ilal Masyriq atau Pengembara ke Timur.
catatan perjalanan Ibnu Battuta lainnya yang berjudul Tuhfat al-Nasya. Pada masa itu, Samudra Pasai telah menjelma menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara. Laksamana Cheng-ho berasal dari provinsi Yunan. Ia adalah kepercayaan dari Kaisar Yongle yang merupakan kaisar ketiga dari dinasti Ming. Mengunjungi Pasai yang berturut-turut pada tahun 1405, 1408, dan 1412 Masehi. Dalam laporan perjalanannya yang dicatat oleh Mahuan dan Wissing, disebutkan bahwa Kesultanan Pasai mempunyai batas wilayah pegunungan yang tinggi di sebelah selatan dan timur. Jika terus ke arah timur, berbatasan dengan Kerajaan Aru, di sebelah utara berbatasan dengan laut, dan di sebelah barat berbatasan dengan dua kerajaan, yaitu Nakur dan Lide. Berdasarkan peta geologi pada lembar Lok Sumawe, batuan yang tersingkap di lokasi penelitian dan sekitarnya adalah formasi Serela. Litologinya terdiri dari batu pasir, serpi, dan batu lempung. Formasi Juluraya, litologinya terdiri dari batu pasir halus sampai kasar dan batu lempung. Formasi Idi terdiri dari susunan kerikil, batu pasir, batu kambing, dan lempung. Dan endapan permukaan tanpa nama, yaitu endapan sungai dan pantai berupa pasir, kerikil, batu lempung, dan lumpur. Penelitian kali ini melakukan pemetaan beberapa lokasi dan karakter situs di Samudra Pasai dan situs-situs lainnya yang terkait dalam jalur perdagangan rempah, dan merekam data-data arkeologi dan ekosistem seperti jenis-jenis vegetasi yang berada di sekitar situs. Peran Sungai Pasai sangat penting dalam hubungannya dengan pemukiman dan perdagangan. Tinggalan arkeologis yang berupa makam raja-raja Pasai dan sebaran temuan fragmen keramik dan gerabah yang banyak ditemukan di sekitar aliran sungai ini. Pengamatan di sekitar pematang tambak dan di Kampung Lama, Desa Mecat, Kecamatan Samudra, banyak ditemukan fragmen keramik dan gerabah dalam berbagai jenis dan berbagai ukuran. Di pematang tambak dekat menara yang termasuk dalam wilayah Desa Beringin, Kecamatan Samudra, ditemukan sebaran fragmen gerabah dan keramik dengan jumlah yang sangat banyak. Ditemukan pula beberapa nisan kuno yang telah rusak akibat dari pembuatan tambak. Samudra Pasai merupakan kota pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan para pedagang dan pelaut. Peran Sungai Pasai sangat penting pada masa lalu sebagai jalur transportasi baik dari kota ke pelabuhan atau dari kota ke pedalaman. Sungai Pasai dapat dilalui perahu dari hulu sampai ke hilir. Masyarakat dari pedalaman menjual hasil pertanian dan hasil hutan mereka ke kota dan membeli keperluan mereka di kota dengan sistem barter. Saat ini kami berada di Kampung Lama, Desa Mecat, Kecamatan Samudra. Ke arah muara sekitar 2 km. Nah, 2 km. Di depan kami ini ada tambak-tambak yang diusahakan oleh penduduk untuk tambak ikan. Samudra Pasai ini situs penting di Nusantara karena menjadi awal perkembangan Islam
ditandai dengan bukti-bukti arkeologis berupa kubur-kubur kuno, misalnya makam Malikul Saleh yang tertua itu dari abad ke-13, dan juga kubur-kubur yang lain hingga abad ke-15. Samudra Pasai begitu pentingnya sehingga dalam catatan-catatan sejarah itu sudah banyak disebut oleh orang-orang asing, misalnya oleh Ibnu Battuta, Marco Polo, dan juga dari berita-berita Cina itu antara abad ke-13-14. Nah, dalam berita-berita tertulis disebutkan bahwa samudra di sebelah kanan sungai dan Pasai di sebelah kiri. Maka strategi kita saat ini adalah dalam penelitian mengamati sungai Pasai, kemudian dari sungai tersebut kita bagi beberapa wilayah penelitian. Saat ini kami berada di sebelah timur sungai Pasai, dan di seberang kiri itu adalah sebelah barat. Potensi rempah yang ada di Samudra Pasai itu adalah lada atau merica. Sebaran makam raja-raja Pasai letaknya berada tidak jauh dari aliran sungai Pasai. Makam Sultan Malik As-Saleh lahir dengan nama Marasilu yang memerintah pada tahun 1270 sampai 1297 Masehi. Mendirikan Kesultanan Samudra Pasai setelah berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Perlak seperti Rimba Jerum dan Samerlang. Sultan Malik As-Saleh wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Di masa pemerintahannya, Samudra Pasai menjadi titik awal perkembangan Islam di Nusantara dan di Asia Tenggara, menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara melalui petinggi-petinggi dan keturunannya. Makam Sultan Malik As-Saleh nisanya terbuat dari bahan batu pasir tufaan granodiorit yang terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara. Nisanya bertuliskan huruf Arab Surah Al-Hasyi ayat 22 sampai 24. Makam Sultan Malik As-Sahir memerintah Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Malik As-Saleh. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai telah berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhannya diramaikan oleh para pedagang Asia, Cina, Eropa, dan Afrika. Koin emas mulai diperkenalkan pada waktu itu. Makamnya bersebelahan dengan makam Sultan Malik As-Saleh. Nisanya terbuat dari batu granit, bertuliskan huruf Arab At-Taubah ayat 21 sampai 22. Makam Sultanah Naharisah memerintah pada tahun 1406 sampai 1428 Masehi, yang juga bergelar Al-Malikah Al-Muzazamah, yang artinya Ratu yang Dipertuan Agung, naik takhta menggantikan suaminya Sultan Zainal Abidin ke-1. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mengalami puncak kejayaannya. Makamnya terletak di Kota Krueng, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, bersebelahan dengan makam suaminya Sultan Zainal Abidin ke-1. Makamnya terbuat dari batu marmer, pahatan bercorak flora, dan pahatan yang bergambar kubah dan kanding gantung. Kubah mempunyai arti menjunjung tinggi agama, sedangkan kanding merupakan lampunya agama. Pada nisan dan sekelilingnya terdapat tulisan surah Yasin, surat Ayat Kursi, Al-Imran ayat 18-19, dan Al-Baqarah ayat 285-286.
makam Siti Abdullah. Dia adalah keturunan dari dinasti Abbasiyah yang juga merupakan cicit dari Khalifah Al-Muntasir. Ia meninggalkan negerinya Irak karena diserang oleh tentara Mongolia. Ia berangkat dari Delhi menuju Pasai. Di Pasai, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kesultanan Samudra Pasai. Makamnya terletak di Kampung Kutakrueng, Kecamatan Samudra. Nisannya terbuat dari batu marmer. Sejumlah ayat kursi ditulis melingkar di pinggiran nisan. Di atasnya tertulis kalimat Bismillah serta surah At-Taubah ayat 21 sampai 22. Ia meninggal pada tahun 1407 Masehi. Tradisi pembuatan gerabah di Kampung Tungku, Desa Meh, Kecamatan Tanah Pasir. Setelah menyiapkan bahan bakunya, yaitu tanah liat yang sudah dicampur dengan pasir, kemudian menyiapkan peralatan antara lain beberapa bilah kayu berbagai ukuran dan batu bulat. Kemudian dibentuk dengan tangan. Setelah berbentuk sesuai apa yang diinginkan, dihaluskan dengan menggunakan batu bulat sebagai pelandas dan bilah kayu sebagai pemukul. Dalam tahap berikutnya, gerabah diletakkan di atas lembaran tikar, diputar dengan tangan, dihaluskan dengan sebatang kayu bulat, kemudian dihaluskan lagi dengan kain yang telah dibasahi air dengan cara diputar. Pembuatan gerabah tradisional ini tidak menggunakan alat roda pemutar seperti pembuatan gerabah pada umumnya. Gerabah yang sudah jadi dikeringkan di tempat yang teduh. Kalau sudah cukup kering, gerabah siap untuk dibakar. Pembuatan gerabah tradisional yang masih menggunakan cara sederhana dan peralatan yang sederhana. Setelah menyiapkan bahan yang akan digunakan, yaitu tanah liat dan pasir, kemudian pasir diayak terlebih dahulu agar pasir menjadi halus untuk mendapatkan gerabah yang berkualitas. Tanah liat diletakkan di hamparan pasir, kemudian tanah liat dan pasir dicampur sedikit demi sedikit dengan menggunakan kaki sampai mendapatkan campuran yang diinginkan. Setelah diperiksa beberapa kali untuk memastikan campuran telah sempurna, kemudian mempersiapkan peralatan yang akan digunakannya. Peralatan yang digunakan seperti lumpang dari kayu, batu bulat, bilah kayu, para, dan penyekik. Setelah mengambil bahan yang akan digunakan secukupnya dan dibentuk seperti yang diinginkan, kemudian diletakkan di atas para sebagai alat pemutar. Alat para yang terbuat dari tanah liat digunakan sebagai alat pemutar. Alat seperti ini tidak ditemukan dalam pembuatan gerabah tradisional di tempat lain. Setelah pekerjaan di atas para selesai, gerabah diangin-anginkan terlebih dahulu supaya agak sedikit kering. Kemudian dikerjakan kembali dengan diletakkan di atas lumpang kayu dengan alat pemukul dari batu bulat dan bilah kayu.
Gerabah yang sudah dihaluskan lalu diberi polesan dari bahan tanah merah supaya menghasilkan gerabah yang berwarna merah. Sesudah itu, gerabah dikeringkan dan siap untuk dibakar. Keberadaan gerabah tradisional masih diminati sebagian masyarakat tertentu, meskipun harus bersaing keras dengan produk peralatan modern. Pengrajin pandai besi di Kampung Tungku, Desa Meh, Kecamatan Tanah Pasir. Pekerjaan pandai besi tradisional semacam ini umumnya dilakukan di lingkungan keluarga secara turun-temurun. Pandai besi tradisional di Kampung Tungku sudah mengalami berbagai perubahan, seperti penggunaan alat blower dari tenaga listrik. Sedangkan yang masih tradisional lainnya, alat tiupnya atau blower menggunakan kulit binatang atau tabung dari kayu. Logam sebagai bahan bakunya biasanya menggunakan bekas per daun dari mobil dan bekas bilah gergaji. Produksinya berupa peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian seperti pisau dapur, parang, dan sabit. Pengrajin pandai besi di Kampung Blang, Desa Blang, Kecamatan Tanah Pasir mengkhususkan pembuatan senjata tradisional antara lain rencong, pedang, tiwah, dan senjata tajam lainnya seperti sangkur. Bahan bakunya dari berbagai kualitas, seperti rangka dan tangkainya terbuat dari berbagai jenis kayu, tanduk, bahkan ada yang terbuat dari gading. Ya, itu ada juga yang buat gading gajah, dan Bapak ini juga pernah buat gading gajah. Oh, gadingnya dari mana? Karena coba ini kemarin udah berapa kali sama ini, bukan satu kali, tapi karena kita jalan belakang ini, bukan dari depan tadi. Untuk melengkapi data penelitian, selain melakukan survei permukaan, juga melakukan ekskavasi dengan membuka 3 kotak ekskavasi di Kampung Lama, Desa Mecat, Kecamatan Samudra yang terletak di sebelah timur dari Sungai Pasai. Ekskavasi di kotak 1 berada di sebelah barat laut dari Kampung Lama dan 50 meter di sebelah timur dari Sungai Pasai. Kotak ekskavasi 1 berukuran 2 kali 1 meter digali sampai pada kedalaman 110 cm. Dari pengamatan stratigrafi kotak 1 merupakan hasil pengendapan pantai yang berupa pasir sangat halus, dan yang paling bawah adalah endapan rawa berupa pasir sangat halus warna hitam. Kotak ekskavasi 2 berada di sebelah barat daya dari Kampung Lama, Desa Mejat, Kecamatan Samudra. Berjarak 100 meter di sebelah timur Sungai Pasai, dibuka dengan ukuran kotak 2 kali 1 meter, digali sampai pada kedalaman 130 cm. Kotak ini digali untuk mencari sejauh mana sebaran temuan pada situs ini. Stratigrafi pada kotak 2 berupa pasir sangat halus, warna putih kecoklatan beroksidasi. Ada sisipan berupa pasir besi dengan butiran sangat halus, warna hitam. Ekskavasi kotak 3 yang berada di sebelah timur laut dari kotak 2 dengan jarak 17 meter. Kotak dibuka dengan ukuran 2 kali 1 meter dengan kedalaman 120 cm. Membuka kotak 3 dengan tujuan untuk melengkapi sebaran temuan pada situs ini. Stratigrafi pada kotak 3 berupa pasir sangat halus, warna putih kecoklatan dan merah kecoklatan beroksidasi, dan merupakan endapan lanau dengan butiran sangat halus, warna abu-abu. Dari hasil ekskavasi kotak 1, 2, dan 3 ditemukan fragmen keramik dan fragmen gerabah dengan jumlah yang cukup banyak. Dari ketiga kotak yang digali, temuan yang paling dalam rata-rata sekitar 60 cm dari permukaan.
Ini membuktikan bahwa okupasi pada situs ini tidak begitu dalam. Temuan keramik sebagai barang komoditi yang berasal dari berbagai negara seperti Thailand, China, Myanmar, Vietnam, dan Eropa membuktikan bahwa Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu telah melakukan hubungan perniagaan internasional dengan berbagai negara. Dari penelitian arkeologi yang ekskavasi itu memang kita tidak bisa melihat secara konteks keramik itu ditemukan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Samudra Pasai telah mengenal perdagangan jarak jauh, dan nanti apabila kita lihat beberapa dari cirinya memiliki persamaan dengan pantai timur, situs-situs di pantai timur Sumatera lainnya, misalnya di daerah Chotme, di daerah Kota Cina, di daerah Palembang, Jambi, dan sebagainya. Terutama juga ada persamaan dengan di Natuna. Ini menunjukkan bahwa keramik itu berfungsi sebagai barang komoditi baik jarak jauh, di mana jarak jauh itu yang kami maksud adalah asal-asal keramik itu dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand, dari Eropa, Belanda. Hubungan jaringan jarak dekat itu yaitu hubungan antar kota, antar situs ataupun antar pulau. Misalnya persamaan keramik dengan yang ada di Chotme, bagian Aceh, bagian utara. Persamaan keramik ini juga terdapat di Kota Cina. Ini adalah menunjukkan adanya hubungan perniagaan jarak dekat. Untuk lingkungan vegetasi situs Samudra Pasai kali ini, dalam pengamatannya terlihat bahwa vegetasi di situs ini banyak sekali perubahan-perubahan. Kemungkinan perubahan itu disebabkan oleh tsunami beberapa tahun yang lalu. Sebelah timur Krung Pasai masih terlihat bekas-bekas dari hutan mangrove. Lingkungan vegetasi di sepanjang pantai Samudra Pasai, terutama di sekitar Krung Pasai, terlihat bahwa perubahan itu telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan tanaman cemara. Kenapa ditanami cemara? Kemungkinan karena kondisi untuk tumbuhnya mangrove tidak memungkinkan lagi. Untuk lingkungan abiotis telah dilakukan pula uji kadar garam terhadap beberapa lokasi di sini, yaitu untuk Sungai Ekong Pasai, Tambak, dan sumur penduduk. Keadaan kadar garam yang paling tinggi itu terdapat di Tambak. Sementara di sungai masih ada kadar garam, dan sumur di dekat areal Tambak tidak ada mengandung garam sama sekali. Dan hal ini bisa berkemungkinan bahwa lokasi ini dulunya layak untuk dihuni. Untuk melengkapi informasi yang berhubungan dengan tinggalan-tinggalan Kesultanan Samudra Pasai, tim melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa tentang tujuan hasil penelitian yang dicapai. Ini sebagai kronologi relatif karena kita nggak bisa sampai mendetil hingga tahunnya, hanya bisa ngelihat berapa lama, berapa abad dinasti itu. Misalnya kan ada dinasti Yue, Tang, Sung, Ming. Itu udah kalau kamu belajar tentang sejarah Cina itu tahu. Dan itu punya ciri khas karena itu seperti suatu kebanggaan dari suatu dinasti, satu keturunan. Eropa juga ada, Timur Tengah juga ada, Asia Tenggara juga ada. Misalnya ada dari Thailand, dari Vietnam, dari Myanmar,
Nah di sini setelah kita udah tahu ini umurnya berapa, asal dari mana, baru kita telusuri lagi, analisis lagi dari konteks-konteks yang lain. Jadi menunjukkan bahwa Aceh memiliki hubungan dengan luar, dengan Cina, dengan Jepang, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan Eropa. Jadi hubungan sudah luas, sudah internasional hubungannya Aceh ini pada masa abad-abad itu yang ditemukan di utara. Makam Kesultanan Lamuri berada di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Letaknya berada di atas bukit, di tengah-tengah antara Benteng Inong Bale dan Benteng Kota Lubuk. Dari perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh pembantunya, Mahwan dan Fesing, menyebutkan bahwa kerajaan Lambri atau Lamuri berjarak 3 hari 3 malam dari Pasai. Sebaran nisan di komplek Raja-Raja Lamuri ditemukan dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu lebih dari 100 buah nisan yang terdiri dari berbagai ukuran dan berbagai bentuk. Di sekitar sebaran nisan ditemukan pula sebaran fragmen keramik dan gerabah dengan jumlah yang cukup banyak. Menurut Frederik de Houtman, Benteng Kota Lubuk dibangun oleh orang Portugis yang datang pada tanggal 15 November 1600 Masehi sebagai markas orang-orang Portugis yang berdagang di Aceh. Pada saat itu, hubungan Aceh dengan Portugis masih terjalin dengan baik. Dalam saat suasana damai, orang Portugis mendapatkan izin dari Sultan untuk berdagang di Aceh dan sekaligus mendapatkan izin untuk membangun benteng di Kota Lubuk. Pada masa pemerintahan Sultan Ali Riayat Shah keempat tahun 1604 sampai 1607 Masehi, kerajaan Aceh mengalami ketidakstabilan. Kemudian pada saat itu, Iskandar Muda yang merupakan keponakan dari Ali Riayat Shah keempat menyerang orang-orang Portugis di Kota Lubuk. Portugis mengalami kekalahan dan diusir dari benteng Kota Lubuk. Setelah naik takhta, menggantikan Sultan Ali Riayat Shah keempat, Iskandar Muda membangun benteng-benteng di sepanjang Selat Malaka untuk memperkuat pertahanan kerajaan Aceh. Benteng Inong Bale secara administratif berada di Desa Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng Inong Bale juga disebut Benteng Malahayati. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Aliaddin Riayat Shah Al-Mukamil yang bertakhta pada tahun 1589 sampai 1604 Masehi. Inong Bale juga merupakan benteng pertahanan sekaligus untuk penampungan para janda-janda yang suaminya gugur dalam peperangan. Selain itu, merupakan benteng penyimpanan logistik untuk Laskar Angkatan Perang di bawah pimpinan Laksamana Malahayati.
untuk mengenang kembali kejayaan Kesultanan Samudra Pasai yang dimulai pada awal abad ke-13 sampai pada abad ke-16. Dibuatlah menara dan museum yang terletak di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, yang diperkirakan pusat kerajaan Samudra Pasai berada di sekitar lokasi ini. Samudra Pasai pada masa itu merupakan negara maritim sebagai bandar yang besar yang merupakan pusat perdagangan internasional dan merupakan pusat awal perkembangan Islam di Nusantara. Museum Islam Samudra Pasai yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat untuk menyimpan tinggalan-tinggalan bekas kerajaan Samudra Pasai serta untuk mengenal sejarah dan ilmu pengetahuan dan merupakan tempat studi perkembangan Islam di Nusantara.